Shalom pemirsa Sindo TV Kupang di mana saja Anda berada. Senang sekali kita bisa jumpa lagi saat ini dalam Cahaya Iman Kristen. Tentunya kami berharap Anda dalam suasana sehat, penuh sukacita dan tentunya damai bersama Anda dan orang-orang terkasih. Di saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Pendeta Mel Atok. Shalom Bapak. Shalom Kak Ina dan shalom semua pemirsa Sindo TV Kupang dimanapun Anda berada. Tuhan Yesus memberkati Anda dan saya. Iya, Bapak Pendeta Mel Atok akan membagi kebenaran firman Tuhan untuk kita saat ini dengan tema kasih yang total kepada Yesus Kristus. Namun mengawali jumpa kita saat ini, Bapak Pendeta Mel akan memimpin kita di dalam doa. Baik, puji Tuhan, mari kita satu hati dalam doa untuk memulai acara Cahaya Iman Kristen. Kita berdoa. Terpujilah Bapa kami di sorga, Allah yang ajaib, Allah yang besar, Allah yang setia, Allah yang penuh cinta, Allah yang layak ditinggikan dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kami bersyukur ya Tuhan, kami bisa diberi waktu, diberi kesempatan oleh Tuhan sendiri melalui Sindo TV Kupang ini dan secara khusus melalui acara Cahaya Iman Kristen ini. Kami bisa berbagi berkat kepada semua basudara yang ada di kota Kupang dan sekitarnya. Sejauh siaran ini didengar, dapat dilihat, dapat ditonton. Harapan kami ya Tuhan, banyak orang dijamah, dipulihkan, banyak orang dibawa untuk semakin mencintai Tuhan. Tolonglah hamba dan juga Kak Ina yang akan berbagi berkat sepanjang acara ini. Dan juga semua saudara kami yang mengikuti acara ini, Tuhan menjamah dan memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bapak Pendeta Mel Atok dan saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema kasih yang total kepada Yesus Kristus. Kita akan mendengarkan dulu bacaan firman Tuhan yang mendasari tema kita pada saat ini. Baik, terima kasih Kak Ina dan semua pemirsa Sindo TV Kupang dimanapun Anda berada. Pembacaan kita terambil dari Yohanes pasalnya yang ke-21, ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-17. Saya bacakan buat kita semua. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Ayat 17, kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Iya, pemirsa Sindo TV, demikian bacaan firman Tuhan yang diambil dari Yohanes 21 ayat 15 sampai ayat 17. Bapak Pendeta, saya melihat di sini Tuhan Yesus merasakan bahwa Petrus ini mengasihi Yesus dengan setengah-setengah. Maksudnya saya lihat di sini bahwa Tuhan Yesus ragu. Kenapa sampai dia bisa bertanya 3 kali, Bapak? Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku? 3 kali, Bapak. Ini bisa-bisa Petrus jengkel juga. Ini bagaimana, Bapak? Ya, jadi memang Kak Ina dan juga semua pemirsa Sindo TV dimanapun Anda berada, kalau saya melihat bagian firman Allah ini, saya melihat kenapa kok Tuhan Yesus bertanya 3 kali kepada Simon Petrus. Kita tahu latar belakang si Petrus ini. Dia pernah 3 kali menyangkal Tuhan Yesus. Berarti angka 3 ini sangat melekat pada diri Petrus. Betul, karena dia 3 kali menyangkal Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus juga bertanya kepada dia 3 kali, "Apakah engkau mengasihi aku?" Seperti yang kita tahu tentang Petrus ini. Dia adalah salah satu murid yang boleh dikatakan senior. Dan boleh dikatakan bahwa dia ini murid yang paling banyak bicara, paling banyak ngomong. Dan dia juga pernah berjanji kepada Tuhan Yesus, "Guru,
Siapapun boleh meninggalkan guru. Tapi beta PU, iya toh? Petrus ini kan PU. Tapi beta PU. Tidak akan meninggalkan guru. Bahkan beta rela mati dengan guru. Tapi fakta di lapangan, Alkitab memberi informasi hanya melalui perempuan saja. Bertanya kepada dia, apakah engkau ini kan juga bagian dari Kristus, bagian dari kelompok yang dipimpin Yesus? Tetapi kita semua tahu informasi kitab suci, Petrus menyangkal 3 kali. Maka saya rasa Tuhan Yesus bertanya 3 kali ini untuk mengingatkan dia tentang penyangkalannya yang 3 kali itu. Begitu Ibu Ina. Iya Bapak, berarti Tuhan Yesus ingin mendapatkan satu penegasan dari diri seorang Petrus tentang kasihnya kepada Yesus Kristus. Betul, gitu, Bapak? Betul. Dan memang Petrus ini, saudara-saudara, kalau kita belajar tentang dia, sebenarnya ini sesuatu yang luar biasa ya. Orang yang sudah mengecewakan. Kita tahu, Kak Ina dan semua pemirsa Sindo TV, di dalam hidup ini, kita akan merasa sakit sekali. Iya. Kalau kita bermasalah dengan orang-orang dekat. Betul. Orang yang kita percaya, orang yang kita sayang, orang yang kita peduli, orang yang kita anggap bahwa ini sangat dekat dengan kita. Lalu bermasalah dengan kita, itu lebih sakit daripada sekedar kita bermasalah dengan orang yang tidak kenal. Tiba-tiba pas senggol di pasar Impres, dia dari Baun sana. Urusan apa? Kata nah sudah. Tapi kalau dengan istri, dengan suami, pacaran 5-6 tahun, berbagi segala macam, celana RB beli kasih, iya dong. Kan ada orang yang pacaran sampai berbaginya luar biasa. Hanya beta jujur saya. Berbagi juga Bapak. Iya, suka nanti pulang-ulang. Saya lihat itu kasus di mana-mana banyak begitu. Orang pacaran lama-lama, saling berbagi, korban ini itu, baru kemudian kita menyakiti. Itu agak sulit untuk bisa diterima kembali. Ya? Oke, betul begitu. Bapak. Itu dia pun sakit, orang bilang biar sembuh mas ada bekas. Oh itu tatikam yang harus bisa jelaskan. Ya? Baik pemirsa Sindo TV Kupang di mana saja Anda berada, kita masih melanjutkan kasih yang total kepada Yesus ini setelah yang berikut. Berserah pada kehendak Tuhan, menjalani hidup sesuai firman-Nya. Setiap hari kita perlu mendapat pencerahan. Ikuti Cahaya Iman, program penyegaran iman di Sindo TV Kupang, pada hari dan jam berikut. Hanya di Sindo TV Kupang, televisi referensi Nusa Tenggara Timur. Ingin menikmati panorama alam, wisata dan budaya? Mari bersama kami menjelajahi alam dan budaya NTT dalam nuansa Nusa Tenggara Timur pada hari dan jam berikut. Hanya di Sindo TV Kupang, televisi referensi Nusa Tenggara Timur. Jangan sampai ketinggalan informasi. Bagaimana NTT ini hari? Peristiwa teraktual dan dipercaya, semuanya terangkum dalam NTT ini hari. Hadir setiap hari pada jam berikut. NTT ini hari, program berita terkemuka dan terpercaya hanya di Sindo TV Kupang, televisi referensi Nusa Tenggara Timur. Terima kasih Anda masih bersama Cahaya Iman Kristen Sindo TV Kupang. Dan saat ini bersama Bapak Pendeta Mel Atok dengan tema yang menarik, kasih yang total kepada Yesus Kristus. Bapak Pendeta, menarik ini. Petrus menyakiti Tuhan Yesus. Benar. Itu dia pun sakit Bapak, orang Kupang bilang tak lalu. Iya. Jadi seperti yang saya sudah katakan tadi Kak Ina, bahwa memang ini orang dekat. Kalau orang dekat yang kasih sakit itu Bapak susah. Susah. Bukti kedekatan Petrus dengan Tuhan Yesus ini misalnya ya, di antara murid-murid yang lain itu ada murid-murid yang lebih inti, dan 3 di antaranya itu Petrus, Yakobus, Yohanes. Petrus ada di dalam. Ya, jadi membuktikan bahwa Petrus ini memang banyak
diberikan kepercayaan oleh Tuhan Yesus. Bahkan Petrus juga ketika Tuhan Yesus bertanya, menurut orang siapakah saya? Ada yang mengatakan Yeremia lah, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis lah, ada yang mengatakan salah satu dari nabi-nabi lah. Tapi Tuhan Yesus berkata, menurut engkau Simon, siapakah aku? Dialah orang yang dipakai oleh Bapa di sorga untuk mengungkapkan satu pengakuan iman yang luar biasa. Dan berkata, sesungguhnya engkau Mesias, anak Allah yang maha tinggi. Dari mulut yang sama, yang pernah mengaku kemesiasan Kristus, mulut itu juga berkata, aku tidak kenal dia. Anda bayangkan betapa sakitnya ini, betapa tatikannya ini, orang Kupang bilang, ya. Makanya kalau kita seberangkan dalam konteks kita ya, manusia biasa yang berdosa ini, kalau Tuhan Yesus kan memang tidak berdosa, tidak ada titik celahnya. Tapi kita manusia berdosa, kalau kita pernah baik sama orang, pernah total sama orang, beri kepercayaan, dekat, abis-abisan sama dia, baru tahu-tahu dia menyakiti. Contoh kayak anak muda di kota Kupang, su pacaran, su berbagi, ya. Makan, mai tua su bayar. Pulsa biar 55.000 cuma tiap hari kan basah juga. As apa lah, naik bemo su bayar, makan Kentucky terus. Iya, Kentucky ini sebenarnya kentara kaki, makan gado-gado. Bensin, minta bagaya su beli celana RB. Baru lu minta putus nyong, kalau nona baik aman. Ada nona tertentu kan don catat. Don catat Ibu Ina. Bakso don catat, tanggal berapa, biaya berapa, belum kau lu tambah, rampeye apa segala macam. Iya kan? Belum kau lu celana RB, lu barang minta putus. Lu lewat di banyak orang di baterai, woi, kasih kembali celana. Sungguh mati. Tapi beda dengan Tuhan Yesus, Kaina. Petrus sudah begitu menyakiti Yesus, tapi Yesus masih beri kesempatan. Kalau saya dan Kaina dan juga pemirsa Sindo TV bertanya, ada tidak orang yang lebih baik dari Petrus? Bisa tidak Tuhan mengganti orang lain yang lebih berkualitas, yang lebih pintar, yang lebih setia, yang lebih orang bilang lebih punya bobot untuk menggantikan Petrus? Jawabannya, terlalu banyak orang waktu itu yang jauh lebih baik dari Petrus. Tapi saudara tahu, Tuhan Yesus adalah pribadi yang luar biasa. Dia memberi kesempatan, dia mau angkat kembali Simon Petrus ini. Maksudnya begini, Kaina, saya hanya mau kasih tahu sama saudara, memang kasih yang luar biasa itu hanya kita dapat dari Tuhan Yesus. Kita pernah menyakiti dia, kita pernah membuat Tuhan Yesus sedih melihat tingkah laku, karakter saya dan saudara yang tidak memuliakan Allah. Tapi dengar baik, sebagaimana Tuhan Yesus memberi kesempatan kepada Petrus untuk bangkit kembali, maka saya percaya Kaina dan pemirsa Sindo TV, sekalipun Anda dan saya pernah jatuh bangun, dengar baik, satu-satunya pribadi yang tidak memperhitungkan masa lalumu, satu-satunya pribadi yang mau angkat engkau kembali dan tidak ingat-ingat lagi, apalagi pakai baterai, kasih kembali celana, itu tidak akan, hanya Yesus Kristus Tuhan. Begitu, Kaina. Yesus ini punya kasih yang terlalu besar, Bapak. Amazing grace. Iya, betul. Luar biasa, mengherankan. Sampai ketong su bikin Bapak tua begitu sakit. Tuhan senta. Beta tahu soal orang Kaina, beta iya. Mulai dari belum jadi pendeta, sudah jelas hancur-hancuran. Sampai sudah jadi pendeta saja, pemirsa Sindo TV. Saya pendeta yang tidak suka munafik. Jangan saudara lihat bila Mel Atok khotbah di Sindo TV, KKR keliling, pakai dasi sebantar kolar, sebantar rumpi, dan segala suara mus hilang ke sekarang. Saudara tahu, biar khotbah keliling, beta juga pernah jatuh, beta pernah salah. Ada tidak orang lebih baik dari Mel Atok? Juta, ratusan ribu orang lebih baik dari Mel Atok, terlalu banyak. Tapi saya bangga punya Yesus yang ajaib. Makanya tidak ada alasan. Kaina dan pemirsa Sindo TV, waktu teman-teman dari Sindo TV Kupang minta saya bicara ini, beta pun suara ini ada sakit. Karena beta pun jadwal terlalu banyak berkhotbah. Dan saya tidak akan hitung-hitungan sama Tuhan. Suara sakit, dokter sebenarnya su bilang pamel rem ba omong. Aduh ma biasa. Te dulu ini mulu su pakai ba omong yang sonde-sonde, omong kurang ajar, omong orang pun nama segala tetangga penduduk berdiri botong bahas. Sekarang
setelah ditangkap Tuhan dan Tuhan beri kesempatan sekalipun beta jatuh berulang-ulang, beta mau pakai ini suara, mau pakai ini mulu, ini segala macam untuk kemuliaan nama Tuhan. Begitu kayaknya. Amin, betul Pak Pendeta Mel. Pemirsa Sindo TV di mana saja Anda berada, ternyata Tuhan yang kita imani itu Tuhan yang dahsyat Bapak. Luar biasa. Kasihnya itu melebihi segala-galanya. Mengalahkan segala-galanya. Seorang penulis buku, pendeta besar namanya Billy Graham. Dia mengatakan hal kedua terbesar di dunia ini adalah dosa. Tapi hal pertama yang mengalahkan hal kedua itu adalah kasih Allah. Seberdosa apapun saya dan saudara, tetapi di dalam Yesus, sebagaimana Petrus, orang yang pernah mengecewakan Yesus, tapi Yesus beri kesempatan dia untuk bangkit lagi dan memiliki kasih yang total kepada Kristus sesuai topik yang akan kita bahas saat ini. Bapak, apakah setelah Petrus ini dia mendapatkan kasih Yesus yang ternyata suka sakit juga, Tuhan masih ampuni, Tuhan angkat. Apakah Petrus ini dia bisa menerima betul-betul, bisa memberikan, membalas juga kasih total itu kepada Yesus Kristus? Nah, ini yang akan kita bahas, Kak Ina dan pemirsa Sindo TV. Memang Tuhan ini memberi kesempatan bagi Petrus supaya kasihnya yang dulu hanya menang di mulut, menang di janji, Tuhan mau angkat dia kembali supaya sampai kepada satu level, bukan hanya mengasihi di mulut, tapi mengasihi dengan tindakan nyata. Sebab banyak orang pintar mendefinisikan kasih, tapi melaksanakannya nol. Makanya saya sering kasih tahu, kelompok model begini ini babi seksi, banyak bicara, sedikit aksi. NATO, no action, talk only. Iya, oke Bapak Pendeta, menarik sekali. Pemirsa, kami akan kembali untuk Anda setelah yang berikut ini. Jangan sampai ketinggalan informasi. Bagaimana NTT ini hari? Peristiwa teraktual dan dipercaya, semuanya terangkum dalam NTT ini hari. Hadir setiap hari pada jam berikut. NTT ini hari, program berita terkemuka dan terpercaya hanya di Sindo TV Kupang, televisi referensi Nusa Tenggara Timur. Berserah kepada kehendak Tuhan, menjalani hidup sesuai firman-Nya. Setiap hari kita perlu mendapat pencerahan. Ikuti Cahaya Iman, program penyegaran iman di Sindo TV Kupang, pada hari dan jam berikut. Hanya di Sindo TV Kupang, televisi referensi Nusa Tenggara Timur. Ingin menikmati panorama alam, wisata dan budaya? Mari bersama kami menjelajahi alam dan budaya NTT dalam nuansa Nusa Tenggara Timur pada hari dan jam berikut. Hanya di Sindo TV Kupang, televisi referensi Nusa Tenggara Timur. Saudara pemirsa Sindo TV, kasih yang total kepada Yesus masih kita bicarakan di saat ini untuk Anda dalam Cahaya Iman Kristen bersama Bapak Pendeta Mel Atok. Kini Bapak Pendeta akan membagikan kebenaran firman Tuhan itu untuk kita semua. Baik, terima kasih Kak Ina dan pemirsa Sindo TV Kupang dimanapun Anda berada. Kita akan belajar seperti apa kasih yang total kepada Tuhan Yesus menurut pembelajaran pemulihan yang dialami oleh satu tokoh Alkitab yang populer, yaitu Simon Petrus. Nah, saya akan soroti dua hal besar yang akan memberkati saya dan saudara berkaitan dengan topik kasih yang total atau kasih yang sungguh-sungguh, kasih yang 100% hanya dipersembahkan bagi Kristus. Saudara, Petrus memang pernah mengecewakan Yesus, tapi Yesus kemudian memberi kesempatan kepada Petrus. Dan hal pertama yang akan saya soroti ialah kasih yang total kepada Yesus Kristus adalah kasih yang mengutamakan Tuhan Yesus di atas segala-galanya. Saudara perhatikan ya, ayat yang kita baca tadi di dalam Injil Yohanes pasal 21 ayat 15 dikatakan demikian. Ya, sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes,
apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Kalimat lebih daripada mereka ini mempunyai beberapa makna. Yang pertama, Yesus sedang bertanya, apakah Petrus engkau mengasihi aku lebih dari pekerjaanmu ini? Kenapa? Karena teks yang kita bahas ini, ternyata Petrus itu sudah kembali kepada pekerjaan lamanya. Dulu dia adalah penjala ikan, kemudian Tuhan tangkap dia, Tuhan bawa dia menjadi penjala manusia. Tapi ketika Yesus mati, dia mengalami semacam kekecewaan, dia mengalami semacam tekanan luar biasa. Maka dia memutuskan untuk kembali kepada pekerjaan lamanya. Makanya Yesus bertanya, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Sebenarnya Yesus bukan hanya menunjuk kepada teman-temannya yang ada di situ, tapi Yesus sedang menunjuk kepada jala, perahu, kesibukannya sebagai nelayan itu. Yesus sedang tanya, seolah-olah Yesus bilang, dulu kan kamu sudah komitmen, tinggalkan pekerjaanmu lalu menjadi penjala manusia, melayani raja di atas segala raja. Kenapa kamu kembali lagi? Yang kedua, Tuhan Yesus pun sedang tanya, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka? Sambil menunjuk kepada teman-teman, rasul-rasul yang lain yang ada bersama-sama dengan Petrus pada waktu itu. Dan yang ketiga, makna dari kalimat itu ialah Yesus sedang bertanya, apakah kasihmu kepadaku lebih luar biasa daripada kasih mereka kepadaku? Jadi ternyata berkompetisi dalam mengasihi Tuhan itu sesuatu yang baik. Nah, saudara-saudara, kasih yang total kepada Yesus haruslah kasih yang menempatkan Yesus di atas segala sesuatu. Lebih dari pekerjaan kita, lebih dari hobi kita, lebih dari istri kita, anak kita, suami kita, atau kesibukan-kesibukan pribadi lainnya. Tuhan adalah Tuhan yang cemburu. Tuhan tidak mau ada yang lain di dalam hati saya dan saudara. Saya pernah jelaskan, mungkin di Sindo TV Kupang ini juga, saya pernah jelaskan tentang pengertian berhala secara tradisional dan berhala secara modern. Berhala secara tradisional artinya begini, orang mungkin sembah batu, sembah pohon, seperti kasus Nebukadnezar, dia bikin patung tinggi lalu suruh orang sembah dia. Itu berhala secara tradisional. Tapi berhala secara modern ialah pengertiannya begini, apa saja atau siapa saja yang merusak hubungan kita dengan Tuhan, sesungguhnya itu berhala. Nonton TV dosa? Tidak dosa. Tapi nonton TV sampai lupa gereja hanya gara-gara Manny Pacquiao mau main. Iya toh, banyak bapak-bapak bilang, ini tinju nih biasa. Sengaja alasan mandi terlambat biar kau bini pergi gereja sendirilah. Saudara main Facebook salah tidak? Tidak salah, selama tidak merusak hubunganmu dengan Sang Pencipta yang memberi engkau napas kehidupan. Kerja dosa atau tidak? Oh tidak dong. Alkitab menganjurkan kerja. Ora et labora, berdoa dan bekerja. Tapi jangan alasan kerja sampai lupa gereja, lupa tugas sebagai majelis, lupa ibadah rayon, lupa kaum bapak, lupa perempuan gemit. Ini yang saya mesti kasih tahu sama saudara. Yang Tuhan mau, dia di atas segala sesuatu. Dan saya mau tunjukkan beberapa contoh di Alkitab berkaitan dengan orang-orang yang mengasihi Tuhan di atas segala sesuatu. Saudara kenal tokoh yang satu ini, yaitu Abraham. Ini tokoh yang luar biasa. Dia dipanggil dari Ur Kasdim, dia pindah ke Haran, dan sampai ke Haran, baik di Ur Kasdim, baik di Haran, dia punya harta, dia punya kekayaan, dia punya kemapanan. Dia ini tuan tanah di situ. Tetapi Anda tahu, ketika Tuhan panggil dia, Tuhan mau dia tinggalkan segala kemapanan, kemewahan demi mengikuti panggilan Tuhan. Makanya di dalam Kejadian 12 ayat 1 dikatakan demikian. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, ini ketika di Haran, pergilah dari negerimu. Kenapa negerimu? Mungkin di tuan tanah di situ. Dari sana saudaramu, saudara kenalan, keluarga sebanyak. Dan dari rumah bapamu, bicara kenyamanan. Ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Kita mau lihat Abraham taat atau tidak. Dan di ayatnya yang keempat, lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Saudara-saudara, Tuhan mau, Tuhan di atas segala-galanya. Makanya waktu Tuhan panggil bapa segala orang percaya, yaitu Abraham, sebagai contoh tokoh yang punya kualitas iman, kualitas cinta luar biasa kepada Sang Pencipta. Dia tinggalkan negerinya, dia tinggalkan kenyamanannya. Bagaimana saudara? Kalau ternyata ada hal yang bikin nyaman saudara, tapi ternyata Tuhan minta supaya saudara tinggalkan itu dan memilih Tuhan, apakah saudara mau? Dan lebih tajam lagi, saudara tahu tentang tokoh Abraham ini. Tuhan janji anak, dan dia umur 75 tahun.
Lalu Tuhan berikan anak umur 100 tahun. Abraham tunggu tuh 25 tahun. Sebenarnya lama. Sebenarnya Abraham ini sempat gagal. Waktu tunggu-tunggu sana ada juga Sarah mengkali kasihan. Kok karena Sarah bilang bapak Hagar duduk bodoh tuh sayang amesu. Nah kalau Abraham yakin Abraham sana mau Abraham emak jaman gila. Kalau bapak sekarang belum suruh kan cuma rayap. Ya ini bapak sekarang harus banyak belajar dari Abraham ya. Nah saudara-saudara, anaknya Ishak itu anak tunggal saudara-saudara. Tuhan minta. Dan Tuhan tahu Abraham sangat mengasihi Ishak. Saudara lihat di sini ya. Kejadian 22 ayat 1 sampai 3. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sahutnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran. Saudara bayangkan, Tuhan suruh Abraham, ini berat sekali menurut saya. Suruh Abraham korbankan Ishak sebagai korban bakaran. Anda baca dalam kitab imamat, korban bakaran itu kalau mau dikorbankan itu harus dipotong-potong, dimutilasi. Coba yang mutilasi orang lain, Pak. Ini Abraham sendiri yang akan memutilasi Ishak. Lalu yang berikut, Abraham mau jawab apa di Sarah kalau pulang datang Ishak semati. Sarah tanya Abraham, "Tempo anak di mana?" Mau jawab apa? Tadi sepotong bikin mati. Karena Tuhan suruh korbankan. Saudara, tapi kita mau lihat seberat-beratnya itu, tapi Abraham tetap melakukannya. Begitu. Iya, betul Bapak. Pemirsa Sindo TV, kita masih melihat beberapa orang yang sangat taat, yang kasihnya melebihi kasih orang lain kepada Yesus Kristus. Setelah yang berikut ini. Jangan sampai ketinggalan informasi. Bagaimana NTT ini hari? Peristiwa teraktual dan dipercaya, semuanya terangkum dalam NTT ini hari. Hadir setiap hari pada jam berikut. NTT ini hari, program berita terkemuka dan terpercaya hanya di Sindo TV Kupang, televisi referensi Nusa Tenggara Timur. Berserah kepada kehendak Tuhan, menjalani hidup sesuai firman-Nya. Setiap hari kita perlu mendapat pencerahan. Ikuti Cahaya Iman, program penyegaran iman di Sindo TV Kupang, pada hari dan jam berikut. Hanya di Sindo TV Kupang, televisi referensi Nusa Tenggara Timur. Ingin menikmati panorama alam, wisata dan budaya? Mari bersama kami menjelajahi alam dan budaya NTT dalam nuansa Nusa Tenggara Timur pada hari dan jam berikut. Hanya di Sindo TV Kupang, televisi referensi Nusa Tenggara Timur. Terima kasih, kita masih bersama dalam Cahaya Iman Kristen Sindo TV Kupang dengan Bapak Pendeta Mel Atok dengan topik kasih yang total kepada Yesus Kristus. Saudara, kita akan melihat lagi beberapa tokoh yang sangat taat kepada Yesus Kristus yang kasihnya melebihi dari kasih orang lain kepada Yesus. Tadi sudah Abraham, Bapak, silakan. Ya. Baik, terima kasih Kak Ina dan pemirsa Sindo TV Kupang dimanapun Anda berada. Kita akan lanjut poin yang pertama ini, yaitu bahwa kasih yang tulus, yang total, yang sungguh-sungguh, yang 100% untuk Tuhan adalah kasih yang mengutamakan dia di atas segala sesuatu. Dan beberapa contoh seperti Abraham yang mencintai Tuhan lebih daripada Ishak. Padahal kita tahu tadi Abraham mendapatkan anak di masa tua. Orang di mana-mana kalau dapat anak di masa tua itu dia sayang minta ampun, dan Tuhan tahu kondisi itu. Tapi Tuhan tetap coba, karena bagi Tuhan begini, Tuhan memang Tuhan ini kan Tuhan Allah yang cemburu. Tuhan tidak mau ada orang lain atau ada yang lain lebih dari Tuhan di hidup kita. Kalau ada, Tuhan akan minta yang itu.
Ya, jadi saudara jangan terlalu kabur-buru omong bilang, besan bisa hidup tanpa lu. Saudara yang bikin cemburu Tuhan, yang sampai Tuhan aneh, serius. Makanya saya pelayanan ke kampung, ke desa, harus tinggalkan istri dan anak-anak, 2 masih kecil anak-anak. Tapi bagi saya, itu Tuhan pu anak. Besan mau cari hal dan Tuhan Allah. Tuhan mau suruh pi mana? Pi kampung, pi alor, sampai di gunung-gunung, pedalaman timur, sampai Oepoli, Rote, ujung-ujung, Sabu dan lain sebagainya. Penjatuhan dia itu sah. Tapi saudara-saudara, saya melakukannya sungguh-sungguh karena saya kan sudah bilang tadi, sudah jatuh ulang-ulang, hidup son layak, Tuhan pulihkan, maka saya mau total bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan melebihi keluargaku, melebihi kenyamananku, melebihi segala sesuatu. Tokoh yang kedua yang akan kita soroti adalah Ayub. Kalau Abraham anak cuma 1, Ayub anak 10, 3 perempuan, 7 laki-laki. Kenapa saya punya angka harus jelas begini kayaknya? Karena ada pendeta terlalu semangat bilang kalau kita melihat 5 poin ini, padahal cuma 2. Ya, saya harus jelas. 3 perempuan, 7 laki-laki, mantap ya. 7 laki-laki. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, itu Anda tahu mati dalam 1 hari. Anak Ayub mati semua dalam 1 hari, harta semua ludes. Tapi Anda tahu, ketika masalah beruntun, bertubi-tubi terjadi dalam kehidupan Ayub, apa yang Ayub lakukan? Anda periksa di dalam Ayub pasal 1 ayat 20 sampai 22. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia menyembah. Ayat 21, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Saudara-saudara, Anda lihat di sini seorang Ayub. Tuhan ambil anak semua, beta anak panas, atau kadang-kadang terganggu luar biasa. Ini anak mati semua, masih sempat-sempatnya Ayub berkata, terpujilah Tuhan, Allah yang memberi, Allah pula yang mengambil. Saudara-saudara, kita ini datang tidak bawa apa-apa. Kalaupun Anda punya apa-apa, sekarang punya tanah berhektar-hektar, ingat, mati hanya butuh 2 kali 1. Saudara sekolah tinggi, ijazah dari luar negeri, mati justru mau isi di peti. Mau tes kerja di mana? Ya kan? Sana bisa lagi. Maksudnya begini, Ayub ngerti, anak Tuhan yang kasih, harta Tuhan yang kasih. Kalau bab Tuhan mau amin, amin. Kata orang ini tukang parkir di mall-mall besar. Auto Mercy dia pegang, BMW dia pegang, Mazda dia pegang, Alphard dia pegang, semua dia pegang. Mana nanti auto udah lewat, hanya pegang. Artinya apa? Kita ini cuma diberi titipan-titipan dalam hidup ini. Jadi jangan sampai kita terjebak dengan harta dunia dan kemudian Tuhan terlupakan. Karena memang ada ayatnya, Kaina di dalam Matius 6 ayat 21, di mana firman Allah berkata, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Lalu Anda tanya, di mana hatinya Ayub? Bukan di harta. Terbukti waktu harta ludes, dia tetap memuji Allah. Saudara-saudara, ini kasih yang luar biasa yang mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Beda dari istri Lot. Tuhan bilang keluar dari Sodom Gomora. Itu Sodom dan Gomora terlalu jahat. Jangan menoleh ke belakang. Malaikat bilang lari. Mai tua mau deso. Sungguh matiin perempuan satu. Makanya saudara ibu-ibu rumah tangga, jangan ke ini perempuan satu. Tuhan ngomong apa nah ikut, jangan gara-gara harta kemudian lupa Tuhan Allah, tiang garam. Nah ini dia. Lot bini begitu kan. Lot pu istri itu begitu. Makanya kita tidak boleh gila harta. Takutnya mungkin bukan tiang garam, tapi penghukuman Allah diturunkan di atas kita gara-gara ada yang lebih penting daripada Tuhan di dalam hidup saya dan saudara. Kemudian Kaina, satu tokoh lagi di Perjanjian Baru. Ini tokoh yang terkenal, Rasul Paulus. Dia orang yang luar biasa, sukses tanpa Yesus dulu. Secara kasat mata, sudut pandang duniawi, dia sukses, dia cerdas, dia orang pintar, dia orang pengaruh. Stefanus dibunuh, itu atas persetujuan Saulus. Dia orang pengaruh. Tapi Anda lihat tulisannya dalam kisah, dalam Filipi pasalnya yang ketiga ayat 7 sampai ayatnya yang ke-8, Paulus berkata, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya.
Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Saudara-saudara, bagi Tuhan ajaran yang benar, kalau mau ikut Tuhan, mau mengasihi Tuhan, harus menempatkan Tuhan di atas segala sesuatu. Segala kenyamanan masa lalu yang indah-indah, yang ternyata menurut saudara indah, tapi menurut Tuhan salah, Anda harus tinggalkan, saya harus tinggalkan, dan mengatakan ya kepada panggilan Allah. Seperti itu, Kak Ina. Baik, Bapak Pendeta, terima kasih. Ketaatan Paulus ini masih Bapak sampaikan untuk kita semua. Betul. Saat ini, tentunya setelah yang berikut. Berserah kepada kehendak Tuhan, menjalani hidup sesuai firman-Nya. Setiap hari kita perlu mendapat pencerahan. Ikuti Cahaya Iman, program penyegaran iman di Sindo TV Kupang, pada hari dan jam berikut. Hanya di Sindo TV Kupang, televisi referensi Nusa Tenggara Timur. Jangan sampai ketinggalan informasi. Bagaimana NTT ini hari, peristiwa teraktual dan dipercaya, semuanya terangkum dalam NTT ini hari. Hadir setiap hari pada jam berikut. NTT ini hari, program berita terkemuka dan terpercaya hanya di Sindo TV Kupang, televisi referensi Nusa Tenggara Timur. Ingin menikmati panorama alam, wisata dan budaya? Mari bersama kami menjelajahi alam dan budaya NTT dalam nuansa Nusa Tenggara Timur pada hari dan jam berikut. Hanya di Sindo TV Kupang, televisi referensi Nusa Tenggara Timur. Senang sekali kita masih tetap bersama dalam Cahaya Iman Kristen Sindo TV Kupang dengan tema kasih yang total kepada Yesus Kristus. Beberapa tokoh tadi Bapak Pendeta sudah sampaikan, Abraham, Ayub, dan Paulus. Ya. Kita masih belajar lagi tentang ketaatan seorang Paulus. Ya. Silakan Bapak. Jadi baik, Paulus juga tokoh yang populer di dalam Perjanjian Baru. Dan Paulus ini telah meninggalkan masa lalunya, segala kenyamanannya untuk ikut Tuhan. Jadi kesimpulannya, Kak Ina dan pemirsa Sindo TV, ketiga tokoh, ada masih banyak tokoh yang bisa disinggung sebenarnya. Tetapi ketiga tokoh tadi mewakili orang-orang percaya yang harus mengerti tentang bagaimana mengasihi Tuhan secara total. Masa lalu seindah apapun tinggalkan demi kemuliaan Tuhan. Dulu saudara-saudara secara jujur, seperti kami orang muda, ya ada di diskotik, ya pesta pora, mabuk, miras, apalagi di pesta-pesta ulang tahun, pesta Valentine, pesta segala macam. Orang kemudian badiskon, nyaman segala, dan kemudian jatuh di dalam berbagai dosa yang mengorbankan kekudusan hidup. Orang merasa nyaman seperti itu. Tetapi ingat, yang Tuhan mau ketika ikut Yesus Kristus, kita belajar dari apa yang Paulus katakan. Apa yang merupakan keuntungan bagiku, kenyamanan bagiku, atau dengan kata lain, apa yang beta rasa enak buat beta pun daging. Tapi ketika harus ikut Tuhan, buat keputusan ikut Tuhan, yang Tuhan mau lupakan itu semua. 2 Korintus 5 ayat 17 kan bilang begini. Siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi orang-orang muda, orang-orang tua, suami-suami, istri-istri, siapapun Anda dan saya yang sedang mengikuti cahaya iman Kristen ini, mari saudara-saudara. Saya kan sudah khotbah di tahun baru dan lain sebagainya. Mungkin ada di antara Anda juga yang tanggal 31 Desember 2013 yang lalu Anda sukomitmen bilang beta mau begini, mau berhenti mabok, mau berhenti selingkuh, mau berhenti segala macam. Tapi ternyata mungkin sekarang Anda masih terikat. Dengar baik. Satu-satunya yang bisa tolong Anda cuma Yesus. Sebagaimana dia mau pulihkan Petrus, dia pulihkan Abraham, dia pulihkan Paulus. Saya percaya dia mau pulihkan saya dan saudara, sehingga kita tidak lagi dijajah oleh masa lalu yang kita pikir enak.
tahu-tahu merugikan rumah tangga, merugikan pekerjaan, merugikan masa muda, merugikan nama baik, dan lain sebagainya. Putuskan itu semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, Kak Ina dan pemirsa Sindo TV, saya akan langsung masuk ke poin kedua. Karena topik kasih yang total kepada Kristus ini, saya soroti dalam 2 poin besar. Yang pertama, sudah kita bahas. Kasih yang tulus atau yang total, yang sungguh-sungguh, yang serius, yang 100% untuk Tuhan, haruslah kasih yang mengutamakan Dia di atas segala sesuatu. Namun yang kedua, kasih yang total kepada Kristus harus dimanifestasikan atau direfleksikan di dalam kehidupan dengan sesama. Jadi saudara jangan salah mengerti. Jangan pikir saya khotbah bilang apa dia pun nama? Kasih Tuhan, harus tempatkan Tuhan di atas segala sesuatu. Lalu kemudian saudara punya hubungan di dalam keluarga tidak beres, tidak bisa. Saya sudah bicara keras kepada orang-orang muda di Kota Kupang yang suka ikut persekutuan doa. Menyanyi pukul tangan, angkat tangan, rentangkan tangan, lancang depan, gerak, lancang depan. Segala macam lu bikin, lu buat action di sana. Dia lagu rohani melompat kiri kanan. Tahu-tahu pulang ke rumah, lu melawan orang tua, lu sonde jadi berkat. Menurut saya, engkau tidak mengerti mengasihi Allah dengan benar. Engkau pikir dengan menyanyi melompat tinggi ke sana kemari, lu pikir lu mengasihi Tuhan. Tapi kalau di rumah lu jadi batu sandungan, bikin orang tua hati bangka. Beta suka omong, labai lu berhenti persekutuan doa. Lu bikin napas sesak. Ini omong memang, ya. Begitu juga dengan ibu-ibu. Suami-suami, melayani silakan, tapi jangan sampai sibuk melayani, lupa setrika suami pembatik, lupa setrika suami pembaju kantor, suami pisah sama ke pemulung, padahal bini make up angin ribut. Artis dia juga pikir pendatang baru, tahu-tahu hanya Tuhan yang tahu sebenarnya. Ya, nah saudara-saudara, berarti kasih kepada Allah yang tulus itu, yang total itu harus diwujud nyatakan, dimanifestasikan kepada sesama. Ini satu paket yang tidak mungkin terpisahkan. Tuhan Yesus mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan totalitas hidupmu, segenap hati, akal budi, kekuatan. Tetapi kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Jadi kalau ada orang bilang mengasihi Tuhan, tapi dia membenci saudara, membenci suami, membenci mertua, membenci tetangga. Tetangga beli motor, lu malaria. Tetangga beli oto, stroke ringan. Tetangga renovasi rumah, dengar saudara napas seputus. Iri hati di orang atoran. Iya kan ada orang model begitu. Orang sukses di hati bangka. Saudara diberkati oleh Tuhan Yesus. Dengar baik-baik apa yang saya sampaikan ini. Kasih kepada Tuhan harus nyata kepada sesama. Kalau tidak, sekalipun Anda bilang Anda mengasihi Tuhan, tapi Anda membenci orang-orang yang saya sebut tadi, atau siapa saja, termasuk teman kantor, teman di kampus, dan lain sebagainya. Anda bukan hidup dalam terang, tapi Anda hidup di dalam kegelapan. Saya baca ayat ini. 1 Yohanes 2, ayat 9 dan ayat 11. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Ayat 11. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Jadi saudara-saudara, kalau Anda mengatakan Anda mengasihi, omong kosong. Ya, ada seorang ibu ikut Tuhan luar biasa. Tahu-tahu ketahuan suami selingkuh. Maka di otak ibu ini ialah kopi taruh potas. Saudara tahu potas ini kan racun. Orang biasa kasih racun di ikan, di binatang, anjing, apa segala tuh. Dia sujengkel ketahuan selingkuh. Ini kan orang menyakiti toh. Orang dekan suami tercinta nih. Main suami memang hanya Tuhan saya yang tahu. Besok kau omong di mana-mana. Kan kau jenis tumbuh-tumbuhan suami lelhanak. Ini suami terlalu lelhanak, saudara-saudara. Selingkuh. Maka bini kopi taruh potas, langsung panggil, sayang mari sudah, aduh panas enak manis mari. Suami angka begini mulu babui, bawa pi UGD. Sampai di UGD dokter bilang ini suami tidak boleh banyak bicara karena pasang infus salang kiri kanan. Tapi suami rasa semua mati, maka suami minta maaf dari istri. Omong babatau setengah mati. Aduh mama, mau kasih tahu mama, selama ini ada perempuan satu di jalur 40. Mama tuh bilang, oh, sudah dengar, sudah tahu salah. Mas ada satu lemah, di mana le? Di Tilong satu mah, jalur 40 Tilong.
Masih ada lemah pembantu yang berbena lari juga bapak yang bikin. Bapak terlalu kurang ajar. Bukan itu sama mama sepupu dan rota aja habis. Saudara-saudara, mamtulah memang Andi aku tadi pagi kopi itu betara potang biar kalau pilih cepat. Saudara-saudara, maksud saya ialah ini contoh yang salah. Jadi ibu-ibu nonton pada ibu-ibu ngomongin ini solusi yang terbaik. Bukan, jangan berdosa. Kita harus mengasihi Tuhan sekalipun suami kita tidak sempurna, istri tidak sempurna, mertua tidak sempurna. Tunjukkan kasihmu kepada dia karena Tuhan mengajarkan kita mengasihi orang-orang yang menyakiti kita sekalipun. Begitu Kak Ina. Iya, baik Bapak Pendeta, kasih itu harus total. Kita masih melanjutkan setelah yang berikut ini. Jangan sampai ketinggalan informasi. Bagaimana NTT ini hari? Peristiwa teraktual dan dipercaya semuanya terangkum dalam NTT ini hari. Hadir setiap hari pada jam berikut. NTT ini hari, program berita terkemuka dan terpercaya hanya di Sindo TV Kupang, televisi referensi Nusa Tenggara Timur. Berserah kepada kehendak Tuhan, menjalani hidup sesuai firman-Nya. Setiap hari kita perlu mendapat pencerahan. Ikuti Cahaya Iman, program penyegaran iman di Sindo TV Kupang pada hari dan jam berikut. Hanya di Sindo TV Kupang, televisi referensi Nusa Tenggara Timur. Ingin menikmati panorama alam, wisata dan budaya? Mari bersama kami menjelajahi alam dan budaya NTT dalam nuansa Nusa Tenggara Timur pada hari dan jam berikut. Hanya di Sindo TV Kupang, televisi referensi Nusa Tenggara Timur. Kita masih bersama dalam Cahaya Iman Kristen Sindo TV Kupang. Saudara, kasih yang total kepada Yesus Kristus harus diimplementasikan dalam kehidupan, dalam kasih kepada sesama. Amin. Iya, itu berat-berat juga Bapak. Iya. Berat-berat gampang. Iya. Itu kita harus bagaimana? Ya, jadi memang sekalipun itu berat, saudara-saudara, tetapi itu yang harus dilakukan. Ini standarnya Tuhan. Dan kalau Tuhan memasang standar kepada saya dan saudara, itu karena Tuhan tahu bahwa kita bisa. Apalagi kita tahu sebagai orang percaya, kita punya Roh Kudus yang merupakan penolong, pendorong bagi saya dan saudara. Sehingga kita bukan saja menjadi pengkhotbah yang baik atau pendengar khotbah yang baik, tetapi kita sanggup melakukan firman Allah, terkhusus berkaitan dengan topik kita yang merupakan benang merah karakter Kristen, yaitu mengasihi. Kasih Tuhan Allah di atas segala sesuatu, tetapi kasih itu harus dimanifestasikan, diwujud nyatakan kepada sesama, bukan ke tadi. Udah tahu laki selingkuh langsung ke seracon. Saudara, itu memang berdosa. Beta su bilang, oh ibu-ibu, jangan sampai melihat itu sebagai solusi. Sungguh mati beson ajar ke seracon laki ya. Berhenti dan tak usah. Jadi seharusnya bagaimana Bapak kalau menghadapi peristiwa seperti itu? Harus mengampuni ibu. Mungkin ada ibu-ibu atau nona-nona atau siapapun kita yang merasa kita bukan pembunuh yang mau kasih racun atau tikam orang dan lain sebagainya. Tapi tahukah Anda, standar kitab suci itu luar biasa. Anda membenci orang, tidak bisa mengampuni orang, kepahitan sama orang, sebenarnya Anda juga disebut pembunuh. Mau tahu ayatnya? 1 Yohanes 3 ayat 15. 1 Yohanes 3 ayat 15. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Jadi sebenarnya ini poin sangat kuat Ibu Ina, bahwa kalau kita mengasihi Tuhan, tidak boleh ada kepahitan dengan sesama. Teman kantor, suami, istri, mertua, seperti yang saya singgung tadi. Ingat, suami-suami itu tidak ada suami sempurna. Istri-istri tidak ada istri sempurna. Tidak ada orang tua sempurna. Tidak ada anak-anak sempurna. Tapi kalau orang yang mengenal kasih Kristus, dia akan mengerti bahwa tugas kita ialah mengampuni. Beri kesempatan bagi mereka untuk mereka berubah. Bawa mereka dekat dengan Tuhan melalui doa saudara, melalui ajakan-ajakan saudara. Saya pribadi mengajak saudara
Pemirsa Sindo TV Kupang, kalau mau bergabung pelayanan dengan saya sangat siap untuk bergabung dengan tangan dengan saudara. Saya tidak peduli masa lalu Anda. Saya juga bukan orang baik-baik kok. Saya juga dari masa lalu hancur, baru Tuhan pakai. Jadi, saudara-saudara, kalau ada orang mengatakan, saya mengasihi Allah, tapi membenci saudaranya, Alkitab berkata, kita pendusta. Saya tunjukkan ayatnya lagi. 1 Yohanes 4 ayat 20. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Jadi aneh kalau saudara orang Kupang bilang omong Tuhan penuh mulu, sedikit-sedikit Tuhan Allah, sedikit-sedikit Tuhan Yesus, sedikit-sedikit Roh Kudus. Tapi kalau tetanggamu susah, orang susah beras, lu hanya pikir bilang begini, banyak berdoa menyembah angkat tangan. Dia kalau angkat tangan mati dia butuh beras 2 kilo. Bukan butuh berdoa sekarang kalau kondisi begitu. Jadi pesan saya, kalau Anda mengasihi Allah, buktikan itu kepada tetanggamu, buktikan kepada musuhmu sekalipun. Satu kali sebagai penutup, Tuhan Yesus bilang sama orang benar, domba-domba, waktu aku lapar engkau memberi aku makan. Waktu aku haus engkau memberi aku minum. Waktu aku telanjang engkau memberi aku pakaian. Waktu aku di penjara engkau membesuk mengunjungi aku. Waktu aku seorang asing engkau memberi aku tumpangan. Orang benar bingung, domba-domba bingung. Lalu mereka bertanya, Tuhan, Guru, Raja, bila mana engkau lapar dan kami memberi engkau makan? Bila mana engkau haus? Bila mana engkau telanjang dan seterusnya? Lalu Yesus mengatakan, sesungguhnya segala sesuatu yang engkau lakukan bagi saudaraku yang paling hina ini, kata Yesus, engkau melakukannya untuk aku. Jadi kalau kau tolong orang, itu sama kayak melakukan untuk Tuhan. Jadi jangan hanya menang mengasihi, omong mengasihi Allah, tahu-tahu pelaksanaan nol. Pejabat-pejabat di NTT, saya mesti omong ini. Jangan hanya menang kampanye, omong kasih, tahu-tahu putar balik. Siapapun Anda saya tidak peduli. Yang penting sebagai hamba Tuhan saya mesti tegur keras. Jujur saja, kampanye omong lain. Memimpin saudara bikin lebih dari, minta maaf, alat setan. Harus jadi alat Tuhan, bukan alat setan. Suka-suka urusan, Tuhan memberkati. Iya, baik Bapak Pendeta Mel atau juga pemirsa Sindo TV, Anda diberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan tadi. Tentunya kami berharap apa yang disampaikan tadi tetap bisa menjadi terang Bapak di dalam kehidupan kita. Iya. Oke, menutup jumpa kita saat ini, Bapak Pendeta akan memimpin kita dalam doa. Baik, mari kita satu dalam doa dan kita berdoa. Maha besar Bapa kami di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang ajaib, Allah yang beri kesempatan bagi hamba dan Kak Ina, dan juga semua kru Sindo TV Kupang, untuk kami bisa berbagi berkat melalui acara Cahaya Iman Kristen ini. Tuhan, kami tidak lebih baik dari saudara-saudara kami yang di luar sana. Tapi kalau kami diizinkan berbagi berkat, kami sadar benar ini atas seizin Allah. Ini atas kehendak dan penentuan Tuhan. Dan kami berdoa supaya setiap bagian firman Allah yang telah hamba-Mu seberangkan berkaitan dengan topik mengasihi Tuhan Yesus dengan total. Yaitu 2 poin penting, di mana kami harus mengutamakan Tuhan di atas segala sesuatu. Dan harus kami wujud nyatakan itu, manifestasikan itu kepada sesama. Benar-benar kami lakukan. Mampukan hamba, supaya hamba bukan saja jadi pembicara yang baik. Dan juga saudara-saudara hamba yang di rumah, supaya kami bukan saja menjadi pendengar atau penonton, tetapi kami semua didesak untuk menjadi pelaku-pelaku firman Allah. Tuhan, berkati Sindo TV Kupang ini, pakai televisi ini untuk menjadi berkat bagi kota Kupang dan sekitarnya, bahkan seutuhnya Nusa Tenggara Timur, sejauh siaran ini dapat dijangkau. Ya Bapak, hamba berdoa buat semua pemirsa Sindo TV yang sakit, kalau Tuhan berkenan, sembuhkanlah dalam nama Yesus. Yang jatuh Tuhan angkat kembali, yang susah Tuhan hiburkan, yang sedang ada dalam masalah rumah tangga, sering disakiti, ajar kami mengampuni, ajar kami membalas kejahatan dengan kebaikan, bukan balas kejahatan dengan kejahatan, karena kami tahu pembalasan hak Tuhan. Tolong juga pejabat-pejabat di negeri ini Tuhan, baik gubernur, wali kota, bupati, anggota-anggota dewan dan semuanya, biar kami semua adalah pemimpin-pemimpin yang takut akan Allah, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Ajar kami tidak hanya mengasihi Tuhan di mulut atau waktu kampanye saja, tapi ajar kami pejabat-pejabat untuk mengasihi Tuhan secara nyata. Berkati NTT, berkati kota Kupang dan sekitarnya, biar nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Demi Kristus kami berdoa. Amin.
Terima kasih Bapak Pendeta Mel Atok. Pemirsa Sindo TV, sampai di sini kebersamaan kita dalam Cahaya Iman Kristen. Tentunya kita berpisah di sini dan jumpa lagi di lain waktu. Kasihilah Tuhan Allahmu dan implementasikan itu dalam kehidupan dengan mengasihi sesama. Sampai jumpa. Shalom. Shalom. Ingin menikmati panorama alam, wisata dan budaya? Mari bersama kami menjelajahi alam dan budaya NTT dalam nuansa Nusa Tenggara Timur pada hari dan jam berikut. Hanya di Sindo TV Kupang, televisi referensi Nusa Tenggara Timur.